Oke, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Maulana Nurmansyah. Kami dari kelompok 6 bersama rekan saya, Saudari Artasari Somin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Halim selaku dosen kami di mata kuliah komunikasi kreatif. Ya, kami di sini bagian untuk menjelaskan materi materi di dalam komunikasi kreatif. Dan sebelumnya, materi yang akan saya sampaikan adalah perkembangan politik dalam perspektif ilmu komunikasi. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja menuju ke materi pembahasan. Alangkah pentingnya kita mempelajari suatu materi, mengetahui sejarahnya dulu. Oke, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan politik dalam komunikasi. Perkembangan komunikasi terus berimpit mengikuti peningkatan kualitas berpikir manusia. Proses komunikasi tidak lagi berada dalam tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup yang berskala kecil dan terbatas, tetapi telah membawa manusia untuk berorientasi ke arah skala yang lebih luas dan lebih kompleks. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, maka para teoritis dan ilmuwan mulai mengarahkan perhatian pada bidang komunikasi sebagai suatu kajian yang menarik. Kajian terhadap ilmu komunikasi tidak dapat mengisolasi dalam pengaruh kajian ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, dan ilmu politik. Salah satu kajian yang menarik minat para ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi yaitu kajian terhadap komunikasi politik. Di Amerika Serikat sendiri telah banyak teoritis dan ilmuwan yang menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang komunikasi politik ini. Antara lain adalah Dan Nimo, dalam judul bukunya adalah Political Communication and Public Opinion in America. Selanjutnya ada Steve Hickafe, dalam judul bukunya adalah Political Communication Issues and Strategies for Research. Oke, ada Michael Haberser, dalam judul bukunya adalah Intercommunication Among Nation and People. Selanjutnya ada William L. Rivers dan rekan-rekannya dalam judul buku Responsibility in Mass Communication. Dan banyak lagi kajian-kajian para ilmuwan lainnya. Dan ada juga perkembangan tersebut masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Dan menurut para ahli tentang politik komunikasi di sini bisa disebutkan ada Bapak Maswardi Rauf tahun 1993 itu menyebutkan bahwa komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Dan komunikasi politik ini dibagi dalam dua dimensi, yaitu pertama adalah sebuah kegiatan politik. Kegiatan politik pencapaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lainnya. Contohnya mungkin kita tahu pada 2019 kemarin ada Pilpres, sebelum Pilpres ada pemilu. Di situ para aktor-aktor politik yang ingin masuk ke DPR atau ingin terpilih sebagai anggota dewan itu mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk memilihnya. Nah, di situ sebuah kegiatan politik. Dan selanjutnya ada kegiatan ilmiah ya. Kegiatan ilmiah sendiri adalah kegiatan politik dalam sistem politik. Oke, berikutnya ada Rusadi Kantra Prawira tahun 1983 mendefinisikan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan sistem politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, atau hukum, atau sektor kehidupan politik pemerintah. Selanjutnya ada Astrid S. Susanto tahun 1975. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Oke, dari kata-kata yang di atas mengingat dan sanksi yang memberikan isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik karena kedua kata tersebut berterminologi yang biasa digunakan dalam kajian ilmu hukum. Yang disampaikan oleh Dan Nimo 1978 berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang-orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Kata Mark Ruff dan Barnlund,
Komunikasi politik lebih memusatkan kajian pada bobot materi muatan yang berisi pesan-pesan politik, yaitu isu politik, peristiwa politik, dan perilaku politik individu-individu baik sebagai penguasa maupun berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik. Oke, berikutnya materi selanjutnya, hakikat komunikasi politik akan disampaikan rekan saya, Saudari Marta Sari Somin. Untuk waktu tempatnya saya persilahkan. Komunikasi politik menyimak ilmu komunikasi dan ilmu politik secara filosofis secara esensial. Keduanya tidak dapat melepaskan diri dari peran aktif manusia, terutama sebagai makhluk sosial dan menelusuri realitas sosial. Konsep dasar realitas sosial menurut Erwin Fritz dan Don Ervelis adalah suatu pola hubungan dan makna simbolik yang ditopang lewat suatu proses tindakan dan interaksi manusia. Karakter dasar dunia sosial tertanam dalam jaringan makna subjektif yang menopang tindakan-tindakan yang menyerupai aturan atau rule-like action yang memberi dunia sosial tersebut suatu bentuk yang tahan lama. Realitas terletak bukan pada aturan atau kepatuhan atas aturan, tetapi dalam sistem tindakan bermakna yang menampilkan dirinya sendiri kepada seorang pengamat sebagai menyerupai aturan. Manusia adalah aktor yang mempunyai kemampuan untuk menafsirkan, mengubah, dan kadang-kadang menciptakan naskah yang mereka mainkan di atas panggung kehidupan. Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan di sini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut. Bagi Weber jelas bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial baginya adalah tindakan yang mempengaruhi menafsirkan perilaku orang lainnya dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Dari tindakan sosial inilah yang melandasi lahirnya komunikasi politik. Kendati demikian, komunikasi politik ini berada dalam kajian ilmu komunikasi, tetapi masuk dalam wilayah komunikasi aplikatif. Komunikasi politik dikaji dalam komunikasi penunjang pembangunan dan berdampingan dengan komunikasi pendidikan, komunikasi kesehatan, dan sebagainya. Hal itu jelas tergambar dalam perspektif pohon komunikasi yang merupakan rekonstruksi ilmu komunikasi dari Nina Wainangsih Sham tahun 2002. Dan secara filosofis, kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Hakikat kehidupan sebagai motif atau sebagai daswalan atau keinginan yang mendorong manusia untuk berkiprah yang mengaruh pada terpenuhinya daswalan tersebut. Lahirnya asosiasi-asosiasi di masyarakat sebagai transparansi dari daswalan dan dalam sinilah individu-individu menyeimbangkan daswalan atau keinginan melalui tukar-menukar pesan yang distrukturasikan ke dalam simbol-simbol komunikasi politik. Dalam keragaman sistem, maka hakikat komunikasi politik tidak dapat ingkar dari nilai-nilai yang bersifat asasi dan yang bersifat elementer, yaitu sifat-sifat yang ada pada diri manusia, bahwa manusia memerlukan manusia lainnya. Nilai-nilai inilah yang akan menembus isolasi pembeda yang tumbuh karena sistem politik. Dalam pengertian Sumarno tahun 2006, hakikat dan fungsi komunikasi politik berdimensi dua yang bersifat ideal normatif negara, yaitu ideal normatif ke dalam tubuh negara dan ideal normatif keluar negara.
Oke, terima kasih Saudari Marta untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang baru kami sampaikan di awal tadi. Oke, berkomunikasi merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada diri manusia semenjak manusia lahir. Namun demikian, hak-hak tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak selama hak tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak individu lainnya. Oleh karena itu, maka setiap hak mempunyai dasar moral yang selalu berdampingan dengan tanggung jawab yang berorientasi kepada mandat bersama. Dalam kenyataannya, empiris atau secara desain, pengaturan terhadap hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan atau distandarisasikan ke dalam suatu sistem tertentu karena setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Munculnya 4 macam sistem komunikasi sebagai tanda bahwa pengaturan hak-hak berkomunikasi sangat tergantung pada sistem politik dan kekuasaan di dalam negara atau power system tempat komunikasi itu diaktualisasikan. Oke, ada 4 macam sistem yang bisa saya sebutkan, yaitu sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis, dan sistem tanggung jawab sosial. Atau sistem lainnya yang belum terungkap, misalnya sistem agama seperti negara di Timur Tengah. Oke, demikianlah perkembangan dari fungsi dan peranan komunikasi politik yang terjadi saat ini. Hal ini banyak menjadi kajian dalam proses pengembangan komunikasi politik seiring dengan perkembangan dan kompleksnya masyarakat dalam saat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, saya Maulana Nurmansyah dan rekan saya Marta Sari Somin. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa japri melalui WhatsApp atau kita bisa konversi call via Zoom untuk saling menjelaskan, saling bersilaturahim antara satu dan sama lainnya. Oke, sebelum dan selesai saya ucapkan dulu kepada Bapak Saiful Halim selaku dosen kami di mata kuliah komunikasi kreatif. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.